Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahul Al-Farisi dengan NIM 2401/2009. Kali ini saya akan membahas tentang memahami virus komputer, penyebaran dan penanganan efektif. Presentasi ini akan mengupas tentang waktu, variasi virus komputer, bagaimana mereka menyebar, dan langkah-langkah penanganan yang paling efektif untuk menjaga keamanan sistem Anda. Apa itu virus komputer? Definisi dan evolusi. Definisi inti, virus komputer adalah jenis malware atau perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk mereplikasi diri dan menyebar ke komputer lain tanpa izin atau pengetahuan pengguna. Fungsinya mirip virus biologis, menempel pada program host dan mengubah cara kerja sistem. Mereplikasi diri dan menyebar membutuhkan program inak atau host dan dirancang untuk tujuan merusak atau memata-matai. Berbagai jenis virus, perbedaan dan karakteristik utama. Dunia malware sangat beragam. Mengenali jenis ancaman membantu kita merancang pertahanan yang lebih baik. Yang pertama, Trojan Horse, menyamar sebagai perangkat lunak yang sah untuk mendapatkan akses, tidak mereplikasi diri, tetapi membuka pintu belakang untuk malware lain. Yang kedua, ransomware, mengenkripsi file korban, meminta tebusan atau ransom agar data dikembalikan. Ancaman yang sangat merugikan finansial. Dan yang ketiga adalah worm caching, mereplikasi diri secara independen dan menyebar melalui jaringan tanpa bantuan file host, seringkali memakan bandwidth jaringan. Yang keempat, spyware atau keylogger, dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna, mencuri informasi kredensial dan melacak penekanan tombol. Metode penyebaran virus dari lampiran email hingga jaringan. Penyebaran virus umumnya bergantung pada kerentangan pengguna atau kelemahan sistem. Ini adalah jalur infeksi paling umum. Yang pertama, phishing dan lampiran email. Membuka lampiran berbahaya atau mengklik tautan di email palsu. Ini adalah metode social engineering yang paling sering digunakan. Yang kedua, drive by download. Infeksi yang terjadi hanya dengan mengunjungi situs web yang terinfeksi tanpa perlu mengklik apapun. Yang ketiga, perangkat yang dapat dilepas USB, memasukkan flash drive atau media penyimpanan eksternal yang terinfeksi ke sistem Anda. Yang keempat adalah kerentangan jaringan perangkat lunak, eksploitasi bug atau celah keamanan pada sistem operasi, password atau perangkat lunak yang tidak diperbaharui. Dampak virus komputer, kerugian data hingga gangguan sistem. Konsekuensi dari infeksi virus dapat berkisar dari gangguan ringan hingga bencana finansial dan operasi total. 100% kehilangan data, penghapusan, korupsi atau enkripsi file penting yang tidak dapat dipulihkan. Biaya pemulihan, perkiraan kerugian cyber global mencapai triliunan dolar, termasuk biaya perbaikan dan kehilangan bisnis. Kinerja pelambatan sistem. Virus menggunakan sumber daya CPU dan memori menyebabkan komputer berjalan sangat lambat atau crash. Pencurian, privasi tereduksi. Informasi pribadi, detail bank dan kredensial sensitif dicuri dan disalahgunakan oleh pihak ketiga. Studi kasus, contoh virus berbahaya dan cara kerjanya. Mempelajari ancaman nyata, memberi wawasan tentang taktik sergam modern. Wancari 2017, jenis ransomware yang mengeksploitasi kerentanan Eternal Blue pada Windows, menyebar cepat secara global, mengenkripsi data, menuntut tebusan dalam Bitcoin. Stuxnet 2010, ROM yang sangat canggih, dirancang untuk merusak sistem kontrol industri. SCADA menunjukkan kemampuan seragam cyber yang menargetkan infrastruktur fisik. Yang ketiga, MOTET atau Trojan. Awalnya gejala Trojan perbankan ini berevolusi menjadi downloader modular yang mengirimkan malware lain, seringkali melalui email spam yang sangat meyakinkan. Strategi pencegahan, melindungi diri dan infeksi virus. Pertahanan terbaik adalah pencegahan yang proaktif. Terapkan lapisan keamanan berlapis untuk meminimalkan risiko. Yang pertama, perbaharui perangkat lunak. Selalu install pembaruan sistem operasi dan aplikasi segera. Patch keamanan menutup oleh celah eksploitasi. Berhati-hati dengan email.
verifikasi pengirim, dan jangan pernah mengklik tautan atau mengunduh lembaran dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Yang ketiga, backup data secara rutin, cadangkan data penting ke media terpisah, offline atau cloud. Jika diserang software, anda mesti memiliki salinan bersih. Yang keempat, gunakan tekanan senda kuat, terapkan autentikasi multifaktor MFA, dan hindari pengguna kata sandi yang sama di berbagai layanan. Kesimpulannya adalah keamanan adalah proses, bukan produk. Pola pikir preventif, asumsi bahawa ancaman selalu ada dan bertindak dengan kehati-hatian. Misalnya, selalu cek sumber email, pemeliharaan sistem, rutin memperbaharui patch, memantau sistem dan membuat cadangan data yang dapat diandalkan. Yang ketiga, pelatihan kesedaran, mendidik pengguna tentang taktik social engineering dan tanda-tanda awal infeksi. Sekian dari saya, lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.